手中的凤凰神兽，这怎么可能？算了，友情任务现收徒1名，可获得1补。王开路，放肆！不会放过你们！Oke guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Dan pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan lagi cerita dari Donghua Yin Shizongmen atau pemimpin sekte tersembunyi. Nah, bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin agar kalian menonton video sebelumnya dulu, agar ceritanya itu bisa nyambung ya guys ya. Oke lah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Sebelumnya, Sekte Abadi semakin berkembang dengan dibangunkannya sebuah pavilion perpustakaan. Namun tanpa diduga, semua buku yang ada di pavilion tersebut nyatanya tidak memiliki tulisan apapun alias kosong guys. Hal ini sempat memicu kemarahan Bai Chen terhadap sistemnya dan kebingungan dari para muridnya itu. Ternyata sistem memberitahu untuk bisa mengaktifkan atau mengembalikan tulisan di dalam semua buku, maka Bai Chen diperintahkan mengerjakan misi yang adalah menyerang sekte Raja Hantu. Awalnya, Bai Chen menolaknya, dia takut dan tidak pede bertarung dengan sekte Raja Hantu. Dia juga sempat menyerah dan dia lebih baik masuk ke dalam ruangan latihan untuk menghadapi semua para muridnya. Akan tetapi, pada akhirnya Bai Chen pun tidak jadi masuk dan lebih memilih misi tersebut untuk meratakan sekte Raja Hantu. Singkatnya, Bai Chen lalu berangkat dengan menggunakan sebuah perahu terbang guys. Lalu setibanya di sekte Raja Hantu, di sana mereka melihat adanya para murid sekte Raja Hantu yang menindas beberapa warga sipil. Melihat itu, sontak saja mengundang kemarahan semua murid sekte Abadi yang bahkan bertekad untuk secepatnya membantai sekte Raja Hantu. Semua murid mulai bersiap ingin menunjukkan hasil latihan selama dibimbing oleh Bai Chen. Mendengar itu, Bai Chen menjadi panik. Karena sebenarnya dia sama sekali tidaklah mengajari para muridnya dengan begitu baik. Dari bawah, seorang tetua sekte Raja Hantu menanyakan identitas siapakah gerangan orang-orang yang kini berada pada perahu roh. Langsung saja sebelum beraksi, semua murid sekte Abadi mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dengan Sentian, kemudian Luoli si Raja Phoenix, dilanjutkan Zhao Hong si Raja Sejati, lalu Xuan Yu, Su Changheng, dan terakhir Lin Xuan. Mereka mengenalkan asal-usulnya yang kini merupakan murid dari Sekte Abadi. Melihat tingkah para muridnya membuat Bai Chen menjadi sangat khawatir. Tapi hal itu tidak menyurutkan niatan para muridnya untuk melakukan pembantaian pada Sekte Raja Hantu. Dan dari sinilah semua murid pun maju dan menerjang. Semua anggota Sekte Raja Hantu benar-benar tertawa melihat ini. Mereka merasa para murid sekte Abadi sangatlah lucu, dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Semua serangan mulai mereka lancarkan. Kita melihat Hetian dengan teknik pedangnya yang benar-benar mampu membabat habis musuhnya. Dari arah belakang, Hetian sempat terkecoh dengan penyerangan dari dua musuhnya. Beruntung, sang murid baru alias Wan Wu pun datang dan menyelamatkannya. Beralih di tempat Lin Xuan, dia tertawa sebelum melakukan pergerakan guys. Membuat para musuhnya merasa Lin Xuan ini telah meremehkannya dan mereka pun menerjang. Tapi tertawa Lin Xuan ini bagaikan tertawa yang akan mengkonfirmasi bahwa musuhnya akan segera tewas. Terbukti hanya dengan satu tebasan saja, kedua musuhnya auto tewas guys. Di sisi lain, atau tepatnya di dalam perahu roh, di sana ada Bai Chen yang dihadapkan dengan dua anggota sekte Raja Hantu. Sontak dengan gayanya, Bai Chen kini bersiap mengeluarkan kekuatannya, yang bahkan perkataan sebelum menyerang juga menakutkan guys, yakni potong dunia dengan satu pedang. Sampai pada akhirnya, serangannya kini tidak jadi dilakukan, dan dia lebih memilih kabur guys. Kembali ke pertarungan yang kini memperlihatkan Zhao Hong dengan gayanya yang selalu membelakangi lawan.
Dia dengan kecepatannya langsung saja membabat habis semua lawannya di sana. Yang bahkan Zhao Hong bilang musuhnya ini terlalu lemah dan pertarungan ini sama sekali tidak ada perlawanannya. Dan kini kita diperlihatkan Luoli yang juga sedang bertarung menggunakan energi pedangnya. Satu persatu musuhnya dapat dihabisi oleh Luoli. Dan di sana menyisakan sang tetua yang masih berdiri tegak. 真是让人刮目相看啊！ Sang tetua begitu terlihat senang guys, dikarenakan sosok yang mereka cari sebenarnya kini datang sendiri dan dirinya tidak perlu mencari kemana-mana. Sekte Raja Hantu dan juga Luoli memang sebelumnya juga memiliki pertikaian dan kini Luoli ingin sekali membalaskan perlakuan Sekte Raja Hantu dengan sebuah kematian. Segera dia pun mengeluarkan kekuatannya, begitupun si tetua ini. Dia juga tidak tinggal diam guys, yang akhirnya pertarungan pun akhirnya dilakukan. Di sisi lain, di tempat Bai Chen, dia berhasil kabur kemudian menyender pada sebuah batu untuk beristirahat. Tak disangka dia pun dibuat terkejut ketika melihat ada seorang anak kecil yang meminta tolong kepadanya. Anak kecil ini bernama Linzi. Kembali ke pertarungan Luoli, yang kini mereka melakukan sebuah pertarungan sengit. Namun bisa dilihat, sang tetua memanglah mendominasi dan terus menerjang Luoli. Yang akhirnya Luoli pun kewalahan dan sang tetua juga siap untuk mengakhirinya. Akan tetapi di dalam kondisi yang begitu terbojok, tiba-tiba kekuatan di dalam tubuh Luoli seketika saja aktif guys. Kekuatannya adalah Phoenix Legendaris. Sang tetua dia menjadi panik sekaligus terkejut, namun hal itu tidak bisa membuatnya kabur dari serangan Luoli. Yang pada akhirnya si tetua pun dibantai di tempat guys. 凤凰神兽，这怎么可能？击了！ Setelah semua musuh sudah dibantai, tiba-tiba Sekte Hantu mengalami guncangan dahsyat guys. Bai Chen yang masih berada di dalam aula, dia pun berlari sembari membawa Linzi. Namun tak disangka ternyata goncangan ini diakibatkan karena munculnya bos besar dari Sekte Raja Hantu alias ketua sektenya. Ia muncul dan bertanya siapakah identitas Bai Chen. Tentu saja karena tidak ingin terlibat pertikaian lagi, Bai Chen hanya bilang jika dia hanyalah pejalan kaki biasa. 我说我是个路人，你先把。 Bai Chen hanya bilang jika dia hanyalah pejalan kaki biasa. Namun seketika muncullah si Hetian yang melaporkan kalau semua musuh alias semua anggota Sekte Raja Hantu kini telah mereka ratakan. Yang sudah pasti Bai Chen menjadi panik karena kini ketua Sekte Raja Hantu pun murka dan menyerangnya. Beruntung satu persatu murid pun tiba dan menyelamatkannya. Dan dari sinilah pertarungan pun kembali dilakukan. Ketua Sekte Raja Hantu pun bergerak menerjang ke arah Bai Chen. Tapi hal itu sempat dihentikan oleh Luoli yang datang ke hadapannya. Dengan tegas, Luoli bilang kalau dirinya akan membalaskan dendam atas kematian anggota keluarganya yang telah dibantai oleh Sekte Raja Hantu. Dia pun maju dan mulai menyerangnya. Murid lain juga tidak tinggal diam, mereka maju membantu Luoli untuk mengalahkan si ketua Raja Hantu. Kekuatan si ketua ini memanglah luar biasa guys. Terbukti serangannya dari kelima murid Sekte Abadi nyatanya tidak mampu untuk mengalahkannya. Yang bahkan hanya dengan satu tebasan saja semua murid pun auto terbental. Bai Chen yang melihatnya segera menanyakan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan semua muridnya ini. Yang ternyata ada sebuah cara untuk mengalahkan si Raja Hantu, di mana Bai Chen terlebih dulu harus merekrut seorang murid dan nanti akan mendapatkan hadiah berupa teknik sekali serangan. Bai Chen panik karena kini dia kebingungan mencari murid tersebut. Dia bahkan sampai menggunakan kekuatan matanya untuk mencari tanda-tanda calon murid barunya itu. Yang ternyata guys, kandidatnya adalah Linzi, alias anak kecil yang ada di hadapannya ini. Bai Chen pun langsung membangunkannya dan memintanya agar Linzi mau menjadi muridnya. Namun Linzi tiba-tiba menolaknya karena dirinya ingin memiliki guru yang super kuat untuk melatihnya nanti.
agar nanti bisa membalaskan dendam kematian keluarganya. Mulailah Bai Chen pun bersilat lidah, ia berjanji selama Lin Si mau menjadi muridnya, maka dia akan membantunya untuk membalaskan dendam keluarganya itu. Barulah setelah itu Lin Si pun setuju, dan kini dia pun resmi menjadi muridnya Bai Chen. Setelah menjadi murid Sekte Abadi, sistem pun muncul dan memberikan hadiah berupa teknik satu serangan KO. Di saat yang sama, si Raja Hantu juga tengah mempersiapkan teknik andalannya untuk membantai semua orang di sana. Dan Bai Chen pula dia juga sudah bersiap menggunakan teknik barunya itu. Segera, Bai Chen mengerahkan kekuatan penuh teknik tersebut. 我会放过你们！ Dan benar saja guys, sang ketua sekte kini tewas seketika terkena serangan telak dari Bai Chen. Melihat kekuatan sang guru, alhasil semua murid auto mengaguminya. Semua orang sangatlah bahagia karena sekte Raja Hantu kini sudah mereka ratakan. Tak lupa juga Luoli merasa senang karena kini dirinya sudah membalaskan dendam keluarganya. Namun Bai Chen kini menjadi marah karena semuanya tidaklah mendengarkan perintahnya. Bai Chen bilang kalau semua muridnya akan mendapatkan sebuah hukuman guys. Dan tiba-tiba cerita pun bersambung. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Hukuman apakah yang akan diberikan oleh Bai Chen kepada semua muridnya itu guys? Jika penasaran maka tunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke lah, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.